Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sambutlah pekikan hangat dari kami, perwakilan kelompok 5 yang pada kali ini akan membawakan materi seputar nilai Pancasila dan nilai-nilai universal. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gines Pertiwi. Saya Jihan Anissa Al-Kautsar. Dan saya Puspa Rahma. Ya, halo Puspa dan Jihan. Salam sudah, perkenalan sudah, berarti untuk selanjutnya kita langsung ke materi ya teman-teman. Betul banget nih. Ngomong-ngomong soal Pancasila ini sering banget ya disebut-sebut, apalagi sama kita yang notabene yaitu mahasiswa PPKN. Yap, benar banget, karena di setiap semesternya pasti ada aja pembahasan tentang Pancasila. Nah, berhubung kalian mengakui nih bahwa kalian adalah mahasiswa PPKN, boleh dong jelasin Pancasila itu apa sih sebenarnya? Waduh, kena deh. Oke, pendapat saya yang satu ini pasti sering teman-teman dengar juga nih. Sudah tahu dong pastinya kalau Pancasila ini adalah salah satu dasar negara Indonesia yang terdiri dari dua kata, yaitu Pancasila, Panca dan Sila, yang berarti memiliki 5 sila. Jadi, layaknya manusia, Pancasila ini juga memiliki batang tubuh maupun isi. Nih teman-teman, nah ngomong-ngomong soal 5 sila, kira-kira Puspa masih inget nggak sih isinya apa aja? Pasti dong, masih ingat. Jadi yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, nggak sia-sia ya satu circle dengan kalian. Baik, kurang lebih perkenalan dari Pancasila begitu ya teman-teman. By the way, saya boleh nambahin? Boleh, silakan. Nah, kalian tahu dong pastinya kalau simbol-simbol Pancasila ini memiliki makna tersendiri. Ya, betul. Unik-unik banget ya. Iya, benar banget. Jadi simbol-simbol seperti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, juga padi dan kapas ini memiliki masing-masing makna loh. Misalnya bintang. Bintang ini memiliki arti bahwa Tuhan sebagai sumber cahaya kehidupan manusia. Kemudian rantai. Di balik simbol rantai yang menyatu padu, terdapat makna bahwasanya kita manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Selain rantai, ada pohon beringin. Di balik pohon beringin ini dapat diketahui bahwa kita bangsa Indonesia di bawah satu atap yang sama serta mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu kepala banteng. Di balik simbol kepala banteng ini yang mencerminkan hewan yang kuat dan sering berkelompok, kita sebagai bangsa Indonesia ada baiknya selalu bermusyawarah dan berkumpul dalam mengambil suatu keputusan. Terakhir ada padi dan kapas teman-teman. Simbol padi dan kapas ini mencerminkan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa ada unsur diskriminatif sekalipun. Wah, benar-benar gak nyangka ya Gines, bahwa makna tiap simbol-simbolnya ini sangat mendalam. So, berarti kita bisa nih langsung masuk ke pembahasan seputar nilai Pancasila dan nilai-nilai universal dong. Betul banget. Sesuai kesepakatan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar nilai Pancasila dan nilai-nilai universal. Tadi kan kita udah bahas soal Pancasilanya nih. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan Pancasila itu? Berhubung kayaknya Gines lebih paham nih, boleh dijelasin. Waduh, kenapa saya lagi nih yang kena? Oke, daripada lempar sana sini ya,
Saya coba jelasin deh ya. Maksud dari Pancasila ini adalah falsafah negara yang menyangkut kepentingan orang banyak. Selain itu, nilai Pancasila ini dijadikan pandangan hidup oleh warga masyarakat Indonesia. Gimana, bisa dipahami kan? Nah, kurang lebih begitu maksud saya. Terima kasih. Kalau mungkin Puspa bisa menjelaskan nih maksud daripada nilai universal itu seperti apa. Oke, untuk nilai universal sendiri, itu memiliki arti bahwa terdapat nilai yang sangat dihormati dan diakui oleh negara-negara lain di dunia. Itu keren banget nggak sih untuk pembahasan selanjutnya mengenai makna yang terkandung dalam nilai Pancasila ini, mungkin bisa dibantu jelasin ya oleh Gines. Baik, jadi ini di bagian saya. Yang saya tahu perihal makna yang terkandung pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berkaitan dengan pelaksanaan negara sebab Indonesia ini memiliki keberagaman dalam menganut kepercayaan. Maka dari itu, sila pertama dari Pancasila ini dijadikan sebagai bahan kesatuan negara Indonesia yang majemuk dalam segi kepercayaan, agama, maupun adat istiadat. Kemudian sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini, Pancasila tersirat bahwa negara Indonesia harus mengakui bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama dan tidak ada yang membedakannya karena hal ini merupakan salah satu hak asasi manusia. Selain itu, sila kedua dari Pancasila ini merupakan sebuah pemahaman terkait etika manusia satu dengan yang lainnya, khususnya warga negara Indonesia sebagai pelaksana dari Pancasila. Baik, izin melanjutkan ya. Jadi, terdapat 3 Pancasila lainnya yang perlu dibahas. Yang pertama yaitu pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Nah, negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dari segi kebudayaan, agama, suku, ras, dan segala perbedaannya. Hal ini dapat menjadi bumerang bagi Indonesia apabila tidak dapat menjaga persatuan Indonesia. Nah, kemudian pada sila keempat yaitu rakyat merupakan salah satu komponen penting di dalam sebuah negara. Negara ini terbentuk karena adanya rakyat. Seperti yang dikatakan Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi sudah seharusnya sebuah negara yang berdemokrasi harus lebih dan selalu mengedepankan nilai yang ada di dalam demokrasi dalam kehidupan bernegara. Nah, yang terakhir ada sila kelima. Jadi dalam sila kelima ini terdapat 3 hal yang wajib terwujud bagi warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu keadilan secara distributif, yang artinya hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Yang kedua, keadilan secara legal, yaitu keadilan antara warga negara terhadap negaranya. Dan yang ketiga, keadilan secara komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga negara satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya yang begitu lengkap. Pembahasan menarik kita selanjutnya adalah nilai-nilai universal. Sedikit informasi bahwa Pancasila ini bersifat universal, sehingga nilai dari Pancasila ini dapat diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Pada dimensi tatanan global, nilai Pancasila ini sangat bisa diandalkan. Wah, keren banget ya. Kira-kira apa aja sih contohnya? Contohnya itu pada sila pertama nih. Kan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu contoh nyatanya yang dapat kita ambil yaitu pada bencana wabah COVID-19 yang melanda dunia. Dalam sila pertama Pancasila, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bisa dilakukan hanyalah memohon perlindungan kepada Tuhan sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Maha Kuasa. Lalu dalam sila kemanusiaan, dalam keadaan COVID-19 ini, dunia sedang menghadapi krisis ekonomi global. Tetapi di sini masih banyak manusia yang bisa bertahan sampai sekarang karena mereka bersifat berperi kemanusiaan. Yang di Indonesia itu yang cukup bagus banget tuh.
antara satu dengan yang lain, saling membantu agar tetap bisa bertahan dari pandemi ini. Lalu di sini ada nilai persatuan. Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dan tentunya bukan hal yang mudah agar tetap menjaga persatuan. Faktanya, negara Indonesia ini sampai sekarang saat ini masih bisa menjaga persatuan dan kesatuan negaranya. Hal ini dikarenakan sudah banyak orang yang memiliki kewarasan dalam hal perbedaan. Lalu selanjutnya di sini ada nilai kerakyatan. Negara Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang berasas kekeluargaan dan kegotong royongan. Hal ini sesungguhnya masih ada dan dapat menyumbangkan produktivitas kerjasamanya dalam hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Walaupun masih ada beberapa daerah nih yang masih tertinggal karena terkendala dari koordinasi yang kurang baik. Yang terakhir di sini ada nilai keadilan sosial. Masalah terkait keadilan sosial tentunya di setiap negara pasti ada dong. Namun pada fakta yang terjadi tidak banyak negara yang menjadikan nilai keadilan sosial ini menjadi dasar negara mereka. Nah, dalam menerapkan nilai Pancasila di era globalisasi kayak sekarang, tentu bukan hal yang mudah ya. Maka dari itu, pembahasan selanjutnya adalah tantangan yang muncul dalam pengimplementasian nilai Pancasila di era globalisasi dan bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, globalisasi ini merupakan hal yang tidak bisa terelakkan dalam perkembangan suatu negara karena saat ini di setiap negara sangat mudah untuk mengakses internet yang melintas ruang dan waktu. Jadi dengan terjadinya globalisasi ini akan membawa dampak seperti memudahnya jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Wah, berarti bahaya banget ya kalau gitu. Kira-kira apa aja sih nih hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai generasi Indonesia agar tetap menjadi Indonesia seutuhnya? Tentunya ada banyak banget ya caranya teman-teman. Jadi yang pertama, tantangan ini dapat diatasi dengan membentengi diri dengan rasa kepercayaan atas dasar negara, yaitu Pancasila, yang merupakan perisai untuk melawan segala rintangan dan tantangan yang akan terjadi di era globalisasi. Nah, selain itu, kita juga dapat mempertahankan jati diri bangsa serta menumbuhkan sifat nasionalisme. Wah, itu keren banget, Pak. Jadi tugas kita sebagai generasi bangsa supaya tetap menjadi Indonesia seutuhnya, anti luntur jiwa nasionalisme, salah satu solusinya adalah membentengi diri dengan hal-hal tersebut ya, Kak. Yap, betul banget. Nah, makna nilai Pancasila, kemudian tadi contoh dari nilai universal sudah sempat dibahas nih. Tantangan di era globalisasi pun juga sudah, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan makna dari Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi. Semoga teman-teman masih menyimak podcast kita kali ini ya. Nah, di era globalisasi sangat diperlukan penumbuhan kembali nilai-nilai Pancasila di dalam jiwa peserta didik. Karena dimulainya pendidikan yang ada di Indonesia ini dimulai dari peserta didik yang akan menjadi regenerasi pada sistem kemasyarakatan. Dan Pancasila ini memiliki kaitan erat dengan hal itu, khususnya pada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Implementasi nilai Pancasila ini bisa dimulai dari kegiatan yang membangun sifat nasionalisme dari peserta didik, yang dapat disesuaikan dengan momentum tertentu, seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, lalu kemudian pelajar yang belajar bersungguh-sungguh dengan kemampuannya demi membawa nama baik negara. Lalu kemudian cinta produk Indonesia dan masih banyak yang lain. Nah, makasih banget ya untuk Gines yang sudah menyampaikan poin mengenai pelaksanaan makna dari Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi. Nah, selanjutnya mohon izin untuk menyampaikan poin terakhir, yaitu nilai-nilai universal menurut Agenda 2030. Waduh, Agenda 2030. Agak asing ya, Puspa. Iya, jadi dalam Agenda 2030 ini telah ditetapkan visi pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada standar hak asasi manusia internasional,
kesetaraan dan non-kesetaraan diskriminasi ditempatkan pada pusat upaya dan tidak hanya mencakup hak sosial dan ekonomi, tetapi juga hak politik, budaya, sipil, dan hak untuk berkembang. Berarti benar-benar luas ya pembahasan kita pada podcast kali ini. Iya betul, semoga para pendengarnya nggak bosen ya dengan suara kita ini. Mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman, dan semoga apa yang kita sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Akhir kata, kita ingin mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Dan Jangan lupa bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. aku kamu. Kita satu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.